Doakan saudara-saudara kita yang sedang menuntaskan ibadah hajinya, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan mulai saat ini pelaksanaan hingga nanti kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesembuhan. Barangkali ada yang masih ditimpa kesulitan atau musibah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah berpulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan dijadikan kuburnya pelataran surga, dan kita saat berpulang nanti mudah-mudahan husnul khotimah insyaallah. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bentuk dari keberadaan ilmu dalam diri seorang adalah akhlak. Bukan ilmu itu menjadikan dia sekedar berhujah atau saling beradu argumentasi. Mungkin kemarin kita sedikit agak berbeda pandangan tentang penetapan Dzulhijjah gitu ya, sehingga mungkin terjadi perbedaan hari raya. Ada yang tanggal 10 Dzulhijjahnya Sabtu, ada yang 10 Dzulhijjahnya Ahad gitu ya. Itu hal yang memang di ranah keilmuan ya. Makanya saya agak sedikit keras kemarin menegur. Dalam beberapa tulisan ada seorang ustadz yang sampai mewajibkan bertaubat gitu ya bagi yang berhari raya hari Ahad gitu. Saya bilang bertaubat itu berarti berbuat dosa gitu. Sedangkan ini wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad itu yang mengatakan Rasulullah kalau salah satu pahalanya, kalau benar itu dua gitu. Dalam penetapan awal bulan Komariah memang harus diakui ada dua perbedaan sudut atau cara gitu ya. Walaupun ini nanti tentang Yaumu Arafah yang itu wilayahnya Mekah, sebagian ulama memang mengatakan kalau untuk Dzulhijjah itu harus memakai ukuran Ahlul Makkah gitu. Tapi para ulama tetap sebagian berpandangan bahwa karena ini tentang hilal dan perintah di Al-Quran itu tidak menyebut tentang wilayah tertentu, maka ada sebagian yang tetap memakai istilahnya matlak, tempat di mana bisa melihat atau mengamati hilal bulan baru. Makanya sampai terjadi kemarin perbedaan itu seperti itu. Ada yang ini orang-orang yang pakai ru'yah, sama-sama ru'yahnya. Ada ru'yah ijmali, ru'yah global. Misalnya kalau sudah Ahlu Makkah mengatakan 1 Dzulhijjahnya tanggal sekian misalnya, nah nanti wukufnya itu hari ini misalnya, maka seluruh dunia harus mengikuti Makkah gitu. Tapi ada sebagian yang masih tetap menggunakan metode wilayah, di mana satu wilayah itu bisa melakukan ru'yatul hilal. Ini soal fikhiyah. Jadi kita insya Allah di Masjid Al-Islah ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi nggak perlu adik misalnya saya tanya kemarin hari rayanya Ahad atau Sabtu gitu ya. Kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu.
Termasuk mungkin sedikit saya tambahkan, walaupun kita tidak melakukannya dengan terpimpin, khusus untuk Dzulhijjah itu ada penyebutan takbir mursal dan takbir muqayyad namanya. Takbir mursal itu diawali dari subuh Yaum Arafah tanggal 9 sampai setelah atau sampai menjelang sholat Id. Itu namanya takbir mursal. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk takbiran terus menerus mulai dari Yaum Arafah sampai sebelum sholat Id. Nah setelah sholat Id itu namanya takbir muqayyad sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi setiap habis sholat fardu kita disunnahkan takbiran. Takbiran ya kalau kita tidak keraskan ya kita takbiran sendiri-sendiri, kayak tadi saya tetap takbiran sendiri misalnya begitu karena tidak dikeraskan. Kalau berjamaah ya monggo, itu terserah pilihan masing-masing. Itu namanya takbir muqayyad. Nanti sekarang masih tanggal 12 Dzulhijjah gitu ya. Kalau yang berhari raya Ahad, kalau yang berhari raya Sabtu berarti terhitung Ahad, Senin, Selasa. Sekarang sudah tanggal 13. Berarti nanti asar sudah berhenti takbirannya sampai asar tok. Kalau yang berhari raya Ahad berarti Senin, Ahad, Selasa. Senin, Selasa, Rabu, maaf. Salah nyebut. Itu takbir muqayyadnya. Sedikit tambahan untuk fikih. Jadi mungkin nanti kajian fikih ya, ada spesialisasinya tersendiri. Sekarang kita ke pelajaran kita. Diinformasikan ke saya katanya sudah mulai membawa kitab. Ini saya lihat belum ada yang membawa kitab. Makanya kok ditanyakan babnya bab apa. Tak lirik endi kitabe iki. Kitabe disingit nang jerone klambi dhewe-dhewe paling. Enggak apa-apa. Iya. Kitabnya di hati. Iya. Pelajaran Dzulhijjah itu lebih banyak memang seperti pelajaran yang saat ini mau kita baca ya. Pelajaran seorang Nabi Ibrahim mengimani Allah dan betul-betul menjalani keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin tidak membayangkan ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu terjadi pada diri kita gitu. Untuk hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu dihindari, tapi bagi seorang Nabi Ibrahim itu yang diharapkan gitu ya. Untuk gelar Al-Khalil yang beliau terima dari Allah itu tidak murah. Dan mungkin tidak ada yang mampu di antara kita untuk menjalani ujian seberat itu. Ya. Nah, di sini kita masih jadi mungkin sekedar diketahui hikam itu kumpulan kayak kata mutiara gitu ya. Kan hikam itu jamak atau plural dari kata hikmah. Jadi ini kayak kata-kata hikmah gitu. Kalau dalam bahasa kita ya kata-kata mutiara, itu kumpulan. Dan kita sudah berapa kali pertemuan ini kira-kira? Terhitung mulai awal kita ngaji kitab ini? Sudah cukup banyak ya. Itu kita baru di kata mutiara pertama baru. Wah, ini paling didawak-dawak nonda. Kebetulan kemarin saya jawab WA yang nanti nanyakan bab apa, itu saya baca syarahnya. Syarah. Kenapa saya butuh syarah? Jujur hikam itu bahasanya tinggi sekali. Ya kayak misalnya kita baca puisi itu loh. Kadang-kadang kita gak nyandak, gak nyaut apa yang dimaksud oleh si pujangga itu gitu ya. Kok kalimatnya itu mungkin gak apa ya, gak seperti yang kita baca kalimatnya gitu. Misalnya beginilah, anggap aja begini.
wahai matahariku, misalnya begitu. Nah ini misalnya begitu, yang mudah-mudah aja. Ini yang dimaksud srengenge temenan apa wong kan gitu, bahasanya begitu. Maka saya di sini baca syarah. Nanti kalau misalnya jenengan pegang kitab masing-masing, sudah diberi kitab, ya, itu mungkin kita di kitab panjenengan itu mungkin cuman kalimat per kalimat yang di situ ditulis di kitab aslinya. Syarah itu penjelasan. Jadi saya dipandu oleh penjelasan. Saya mengumpulkan syarah hikam ini dari 5 penulis. Jadi hikam sendiri itu Ibnu Athaillah itu disyarahi oleh banyak ulama. Nah yang saya pilih itu saya ulang lagi ya di bab awal, mohon maaf biar saya ndak lupa dan panjenengan juga ndak ragu bahwa engko nang moro karep-karepe dhewe ini misalnya gitu ya. Ahmad bin Muhammad bin Ujaibah Al-Hasani, ini yang saya baca. Kitab ini disyarahi oleh beliau. Nah, seperti itu. Ini salah satu tokoh ulama ya, yang karena bisa mensyarahi hikam itu tata bahasanya harus luar biasa. Saya ini sarjana saya sastra Arab, tapi kadang-kadang bingung baca hikam di teks aslinya. Jadi kadang-kadang apa maksudnya ini saya masih butuh rujukan. Nah ini supaya kita tidak sampai koyok jelasno sakarepe dhewe, ngarang-ngarang sakarepe dhewe. Saya dipandu oleh kitab ini. Kemarin kita itu membahas gini, kalimat mutiara yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Ngoten. Kalimatnya begitu. Jadi begini, kalau terjemahan letterlek, termasuk tanda bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kegoyahan keyakinan. Termasuk tandanya bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya kegoyahan. Kalimat ini kan ya apa ya mahamani ya, karpe ya apa ya, kan gitu ah. Nah ini kemarin sudah banyak yang kita bahas. Misalnya saya mereview akhirnya. Misalnya kita harus memperbaiki jawarih itu fisik dengan cara apa? Masih ingat mungkin yang mencatat ya, taubat, takwa, istiqomah. Terus kita juga harus memperbaiki hati. Ya apa cara nih? Ikhlas, as-sidqu wa tuma'nina. Kita harus memperbagus rasa atau jiwa. Caranya gimana? Muraqabah, musyahadah, terus ma'rifah. Kira-kira ingin tak jelasno kabeh seiling gak ya kira-kira? Sing iling menu sarapan itu. Gak apa-apa. Yang penting insya Allah gini, kita ngaji begini, apalagi yang sampun istiqomah. Mohon maaf saya sama sekali tidak istilahnya ngapunten ya kalau saya dianggap meremehkan panjenengan ndak. Ini namanya tetap afirmasi namanya. Kalau orang mengajar itu namanya afirmasi. Afirmasi itu kayak kita menyirami tanaman setiap hari. Kapan tumbuhnya kita nggak tahu, kita nggak menentukan. Seperti orang mengayuh sepeda terus menerus, seperti panjenengan melangkahkan kaki tanpa henti. Suatu saat usul, bahasa orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, suatu saat usul, suatu saat nyampe nanti di tujuan. Dan itu adalah fadl dari Allah, karunia dari Allah. Tiba-tiba dengan keistiqomahan panjenengan merasakan nikmatnya sholat, panjenengan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, panjenengan merasakan nikmatnya berzikir. Itu karunia. Nah caranya begini ini, faham gak faham, pokoknya ngaji.
Gitu itu caranya begitu. Makanya kadang-kadang materi ini akhirnya kadang-kadang butuh waktu yang agak panjang. Maksudnya pertemuan kita 1 bulan sekali. Terus materi kadang-kadang saya ulang-ulang misalnya untuk mengingatkan kembali. Itu bukan berarti kita nggak nyampe, enggak. Nanti pasti perbagiannya nyampe. Misalnya di sini saya lanjutkan iktimat fil a'mal, bergantung kepada amal. Iki opo sih? Gak oleh ta. Kalau kita mengatakan begini, kemarin banyak beberapa jamaah tuh kadang masih sering bertanya, gak boleh ta kita ngungkit-ngungkit amal kita pas kita lagi butuh. Itu kan hal yang sangat wajar dan terjadi mungkin pada diri kita masing-masing ya. Ya Allah, saya ini sudah sholat loh, sudah ngaji. Nah saya besok itu butuh ya Allah. Kayak oleh tak aku njaluk titik ayo misalnya gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan hal-hal manusiawi yang wajar sekali. Persoalannya kembali bertanya, ini bahasanya Nabiuna Ibrahim yang sebagian ada yang memakai itu di pembukaan sholat, ada yang memakai yang lain. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalimatnya apa? Itu dicatat. Hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu sebenarnya kalimat Al-Qur'an. Surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Gitu. Jadi Hanif itu yang diminta di sini. Seperti itu pula Nabiuna Ibrahim. Ini nyambung aja sih, kebetulan. Hanif itu apa sih? Kita menyembah Allah, kita taat kepada Allah bukan kepingin dituruti keinginan kita. Kita taat kepada Allah bukan karena ingin terhindar dari apa-apa yang tidak kita inginkan. Kita sholat bukan karena cek tokone laris. Kita ngaji bukan cek awake terus sehat, keluargane terus bahagia, anak-anak soleh solihah. Kita taat kepada Allah semata-mata itu yang membedakan kita iktimat kepada amal atau iktimat kepada Allah. Gantungnya kepada Allah atau gantungnya jaga no amal kita. Gitu. Bahwa kita bisa taat seperti ini itu karunianya Allah, bukan jasa kita. Ngonang jenengan ngomong, "Lho nek aku gak budal teko omah yo gak ngarah aku sembayang." Lah ya gampang toh. Diketik-cetik nomor-nomor gak sok tangi lah ya iso toh. Makanya kenapa kita keluar rumah selalu diingatkan oleh Rasulullah untuk baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, terusane la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah kan gitu. Untung-untung aku seeling nang Gusti Allah, untung-untung aku nek sik gelem sembayang. Loh, buat diri kita sendiri yo. Allah nggak butuh itu hari. Itu namanya Hanif. Makanya saya suruh garis bawahi tadi itu. Hanif itu tulus. Hanif itu betul-betul karena Allah. Nabi Ibrahim gak kepingin ninggal Ibu Hajar sama Ananda Ismail di Mekah. Lagi sayang-sayangi re. Apa bu lagune bu? Lagi sayang-sayangi niku moro ditinggal jare ngono ya. Lo begitu. Pas ninggal ku nangis itu. Nangis nek awak dhewe ngarani tangisan Cina. Nabi Ibrahim yo abot menungso normal biasa kok. Masih nabi tetap basyarun menungso. Pas balik kanan gerak meninggalkan Ibunda Hajar sama Nabi Ismail, ya berat lah. Tapi karena perintah Allah, ya sudah. Celuk-celuk Ibunda Hajar. Ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Nangis dalam hati, wajar lah, ya kan?
Dipanggil yang kedua kali, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Gak noleh. Wah, akhirnya bengok Ibunda Hajar. Ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami ini karena Allah, karena perintah Allah. Noleh. Ya istriku, ini perintah Allah. Iku sing abot, Pak. Itu Hanif. Nek sampean loro, sampean tetap taat enggak? Salati tetap ndok masjid enggak? Tetap berjamaah enggak? Kecuali winginane nek corona, nek loro gak oleh ya. Kalau pas lagi kena musibah, kita masih tetap istiqomah enggak? Kalau kita pas lagi betul-betul kayak kemarin beberapa pertanyaan, wah, antem musibah kanan kiri depan belakang atas bawah misalnya, sambat enggak? Saya sampai pernah kan ngasih PR di sini, ayo PR seminggu iki gak sambat. Aduh sumu erek, iku sambat apa enggak? Wasi ini adem merek, sambat apa enggak? Awakku pegel kabeh, sambat apa enggak? Kadang sering sekali kalimat-kalimat wajar itu bagi orang-orang yang suluk kepada Allah, betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah tidak wajar. Bahasa kita iku manusiawi wajar, bahasa orang yang kepingin dekat kepada Allah iku gak wajar. Itu yang dialami Nabi Ibrahim. Bagi seorang Muhammad Rasulullah SAW, ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum mau sowan ke beliau, padahal Rasulullah sedang nemui tamu para kepala-kepala suku. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Beliau terus morongono abasa. Mari abasa terus tawalla. Abasa iku merengut, tawalla iku melengos. Ngono lho. Ojo saiki po. Aku sih ono tamu iki lho, tamuku penting-penting. Bagi kita wajar nggak? Wajar lah, sayangku. Pas manggilnya Abi, Buya, Abah, Abi. Misalnya nih, jujur aja nih. Pas panjenengan ada tamu penting, nek perlu misalnya Pak Bupati. Nah, nek iki sih rada gede iki. Mari lulus SMP, wingine wisuda untuk status tak delok ini. Ini yang adiknya. Masih kelas berapa? Kelas 3. Yang lebih kecil lagi ada enggak? Anggap aja yang lebih kecil lagi. Pas ono Wak Bupati lagi ketemu sama beliau, terus si Ananda iki merengek-rengek. Njaluke gak terus moro njaluk sing penting ngono enggak. Abi bukakno permen ngono tok, ape nglewibet terus ngguwanggu. Kira-kira marah enggak? Wajar enggak itu? Wajar bagi kita. Tapi karena itu Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Mari ngono Abdullah ibnu Ummi Maktum gak tahu ditinggal ambek Kanjeng Nabi. Gara-gara awakmu aku iki ditegur ambek Gusti Allah, gak tahu ditinggal. Bagi kita sikap-sikap seperti itu wajar. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, beberapa akhlak tertentu yang mungkin logika kita mengatakan gak apa-apa, itu jadi apa-apa, karena itu ternyata pengaruh. Nah, saiki balik nang kita, mau tetap di kondisi menungso biasa, apa mau naik ke level hamba Allah yang sebenarnya? Ya harus memang. Gak gampang ya jenenge munggah level ya. Ada level yang kita inginkan ini gak sembarangan ya. Nek winginane cuma sholat tok, saiki kepingin merasakan nikmatnya sholat. Winginane mau maca Quran tok, sekarang kepingin menikmati Al-Quran. Winginane pokoknya zikir ngono tok, sekarang kepingin merasakan nikmatnya zikir. Nah itu bedanya seperti itu. Makanya iktimat ini penting gitu. Di sini dikatakan wala ya'tamidul muridu fi suluki hadhil maqamat ala nafsihi wala ala amalihi wala ala haulihi wa quwwatihi. Seorang murid, apa murid ini? Bahasa murid itu di sini apa? Bukan murid kayak oh ini guru dan murid, enggak. Murid itu orang yang menginginkan kedekatan dengan Allah. Itu namanya murid.
Nek murid dalam konteks ilmu itu orang yang ingin mendapatkan ilmu, itu murid. Dari kata aroda yuridu, isim fa'ilnya murid, ya. Orang yang ingin gitu. Misalnya saya kepingin begini, saya kepingin minum, uridu an ashroba, bahasa Arabnya begitu, aku ingin minum. Aroda yuridu artinya ingin. Nah ini gitu, bagi seorang yang ingin betul-betul dicintai Allah, dekat dengan Allah gitu ya, dan memperoleh derajat di sisi Allah gitu ya, itu gak boleh layak tamidu, gak boleh bergantung, gak boleh bersandar ya, ala nafsihi kepada dirinya, wala ala amalihi tidak kepada amal perbuatannya, wala ala hauli tidak pada kekuatannya ya, hauli itu keadaannya jadinya, wala kuwatihi dan juga tidak pada kekuatannya. Jadi itu penerapan betul-betul la haula wala quwata yang sesungguhnya, bahwa kita sadar betul kita nggak akan bisa melakukan apa-apa kalau Allah tidak menolong kita. Sampai nemeni pemahaman ini, ada beberapa saudara kita yang sampai ada punya konsep Jabariyah. Ya, itu termasuk aliran yang tidak diperbolehkan gitu ya. Dalam 73 golongan itu Jabariyah termasuk dilarang. Gitu ya. Apa Jabariyah itu? Menganggap menungso iku koyok wayang. Loh terus apa bedanya? Tadi katanya tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah. Iya, tapi tetap ada ikhtiar kita. Contohnya pengamalannya begini, memang jenengan tetap harus berjalan menuju masjid untuk sholat, tapi kemampuan panjenengan berjalan itu diberikan oleh Allah. Memang panjenengan harus makan untuk merasa kenyang, ya. Tapi sejatinya yang membuat panjenengan bisa merasakan makanan di dalam ini karena karunia Allah. Maksudnya begitu. Karena ono wong mangan gak wareg. Ono wong mungkin barangkali anggap aja istilahnya berobat tidak memperoleh kesembuhan, belajar tidak memperoleh kepandaian, ya. Karena memang segala sesuatunya Allah yang membagi, segala sesuatunya Allah yang menghendaki. Kita punya keinginan, tapi ada yang maha mengendalikan, menguasai keinginan. Nah kesadaran itu yang membuat akhirnya ngapunten, kita gak terus moro menempatkan diri kita di posisi kayak saling membutuhkan dengan Allah. Enggak loh. Ingat, catat, kita yang butuh, Allah enggak butuh. Ya bahasanya nek sifat itu kan wujud kita bakok, terus mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi. Maksud dari qiyamuhu binafsi itu Allah nggak butuh siapapun. Lawan dari qiyamuhu binafsi apa? Lawan nih, ayo eling ora. Yai, lawannya qiyamuhu binafsi apa? Ihtiyajuhu li ghairihi. Lawan dari sifat mustahilnya qiyamu binafsi itu ihtiyajul. Allah mustahil membutuhkan makhluk. Gitu. Loh, kenapa kita disuruh ibadah? Sekali lagi ibadah ini untuk kebaikan kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, seandainya seluruh makhluk mulai pertama sampai akhir taat kepadaku, tidak menambah kemuliaanku mithqala dzarrah. Seumpama seluruh makhluk mulai awal sampai akhir tidak taat kepadaku, juga tidak akan mengurangi kemuliaanku mithqala dzarrah. Jadi taat semua, gak menambah, ya. Maksiat semua, yo gak mengurangi. Itu begitu. Bahasanya seperti itu. Makanya nek awak dewe nyuwun sewu ya. Kayak kemarin saya khutbah Idul Adha di di PPS ya.
Saya bilang, nek panjenengan ngucapkan takbir atau mendengar takbir, itu harusnya ndok kini ono ngerasa cilik temenan, ngerasa nggak ada artinya betul-betul. Cobalah sesekali niku napa nek misalnya ndok kene ono layar tancape ngoten nggih, ono LCD proyektorin, zoom out, untuk zoom in. Nggih, ono kok banyak nanti kalau jenengan cari di napa YouTube, saya kira akeh gurune YouTube. Engko diunggah YouTube ya anu. Zoom out. Nek jenengan damel mikroskop itu kan zoom in. Benda kecil dilihat jadi besar. Sakniki CE tahu supaya tahu kita ini seberapa. Nggih, iku zoom out jenenge. Jadi lensanya itu ditarik ke atas. Bukan ditarik ke bawah ini zoom in ada zoom out. Nek kamera itu kan ada kan ya. Nek zoom in niku apa jenenge kameranya maju nggih. Nah, nek zoom out itu kameranya mundur. Lho to gak zoom lah, gak zoom. Kayak teleskop lah, teleskop. Ya. Itu benda yang begitu kecil nanti akan kelihatan besar. Nah, ini dibalik. Zoom out. Nggih, jenengan munggah. Ini coba ya. Coba kita bayangkan. Kita naik, seret. Kita naik di atas diri kita. Wetok wis. Gede awak dhewe iki. Waduh, arifullah rek. Muruk hikam rek, guaya rek. Surbanan kayak ngene wis pekedel wis pokoke. Ya, diceluk ustad, ya, pengasuh pondok, koyok-koyok ngono. Ayo ndukur maneh, srit, ndukuri masjid. Ono sakmene kae iki ngapunten, jarene Imam Asy-Syafi'i, nek ono wong 40 ini ada orang 40. Insya Allah salah satunya waliullah. Sapa iki sing wali? Enggak ada yang tahu kan? Nah, betapa malunya saya ketika saya sombong, ternyata di antara panjenengan ini ada yang wali Allah. Sedangkan saya cuman manusia biasa yang masih tretean ibadah, durung iso istiqomah, durung iso khusyuk dan sebagainya. Oke, ndok ngarepe ndok ndukure alislah iki ana wong anggap ae iki ana wong 3000 misalnya. Ayo ndok ndukure Gresik saiki. Sret. Ada berapa ratus ribu orang? Mungkin juta. Ayo mendukur maneh nang ndukure Indonesia. Sret. Ana 231 saiki. 231 juta. Iya, 231. Kuotanya Indonesia itu kan 231 ribu. Nah, kuota haji itu 1% dari jumlah penduduk. Gitu. Nah, ayo sak dunyo zoom out lagi. Sret, ndukure bumi. Pertanyaan saya, sik ketok panjenengan? Kelihatan? Nah, kelihatan kan? Bumi wis ketok. Ndok kuwi kono 7,6 miliar menungso. Sampeyan gak ketok lho, San. Sing ketok ndok kuwi mulai peta-peta ngono ae ya. Nah gitu ya. Ayo mendukur maneh. Sret. Nang tata surya kita. Bumi ku sak neker, Pak, dibanding Jupiter. Bumi sak neker dibanding Jupiter. Aku mbayangno nek malaikate terus moro nekeran. Sampeyan seiling dulinan nekeran. Moro-moro mbek Jupiter dititis ngene ya. Ceklos ngono ya. Nah kira-kira bumine gak buyar ah. Lah wong 7 miliar 600 juta iku lho kira-kira gak moro-moro mencelat kabeh ya. Ngapunten nggih bahasa Surabayaan nggih. Wis ya, wis. Iku Jupiter. Ayo mendukur nang srengenge. Jupiter ambek srengenge iku padha ambek Jupiter dadi neker, srengenge ini dadi bola basket. Bumi ini sak piro? Sak titik. Jenenge apa jenenge niku nek ndok kerapatan HP niku piksel. 1 piksel. Samono ya, Pak. Lah nek daniyo ya. Itu syamsu kuwirat. Idza sama'u fadarat. Iku lak gambaran malaikat kok sawat-sawatan srengenge ya. Kadang-kadang nek maca Al-Qur'an tuh kalau mengerti tuh wis asik kowe.
Saya belum pernah. Saya mulai ngajar Quran mulai 1992. Itu ngajar formal ya, di kelas ya. Saya jadi asistennya bapak di pondok itu lulus SMP. Berarti tahun 86. Ya, katakan tak ambil 90-an aja lah. Berarti kan saya sudah 30-an tahun ngajar Al-Quran dan belum pernah merasa bosen. Nemukan terus moro-moro kok ngajar mek ngono-ngono tok nggak pernah. Iku matahari. Ono ndok galaksi Bima Sakti iki nggih. Ini Arcturus, bintang Arcturus. Iku srengenge ini dadi sak neker. Arcturusnya dadi bola basket. Jupiter jadi 1 pixel. Bumi nih gak ketok Pak. Ndok kamus iku jenenge invisible. Maka ono ya Invisible Man ono ya film ya sayang ya. Oh ono ya Invisible Man. Maksudnya wong sing gak ketok ngono, gak bisa terlihat itu namanya Invisible Man. Gak kelihatan Mak. Sing ketok Arcturus koyo bola basket ngono ya. Srengenge ngene koyo neker. Jupiter 1 pixel. Ono maneh ndok galaksi iki galaksi Bima Sakti lho ya. Iki kita kan berada di galaksi Bima Sakti. Zoom out lebih dukur maneh. Ono Antares namanya. Bintang Antares. Iku Arcturusnya jadi sak neker. Srengenge ngene dadi 1 pixel. Jupiter wis gak ketok. Bumine nandi. Tambah gak ketok maneh. Sampean ndok ndi? Lah, ndok galaksi Bima Sakti ini kurang lebih ada 300 juta bintang yang gedene itu mungkin bisa jutaan kali lebih besar dari matahari. Maka nek jenengan ndelok gambar galaksi Bima Sakti iki pelajarane arek-arek iki. Pelajarane SMP itu. Ya. Matahari itu koyok sebutir pasir mek ngono tok lho. Ndok lautan pasir. Lah terus moron jenengan ngeloso aku soge, aku pinter, aku kuoso. Sopo panjenengan? Untung malaikate gak doyan nekeran buyar awake dhewe. Bayangan kula ngoten lho. Lah terus sing ngoten nih. Bintang jatuh itu kalau dalam bahasa hadis ya. Itu kan malaikat penjaga langit itu melempari syaiton-syaiton yang nguping ndok pintu-pintu langit. Nah, di hadis kan ada begitu. Wallahu alam itu apakah fenomena alam dan sebagainya itu seperti apa, kan memang itu sesuatu yang kita imani gitu aja. Itu dia menggunakan bahasa ilmu fisika kan meteor gitu ya. Lah meteor itu bisa ukurannya lebih besar dari bintang loh kadang-kadang. Disawat no malaikat. Sowet ngono ya. Terus masuk ke atmosfer bumi, jadi sinar yang bisa kita lihat seperti itu. Lah moro-moro ya kumang lo. Moro-moro nek bahasa arek saiki malaikate gabut, ngerti gabut panjenengan. Waduh ngene iki rek jare apa maneh sing rada nganggur-nganggur saiki lah malaikat Jibril lan rada nganggur misale. Nek malaikat Malik sibuk apa malaikat apa jenenge Israil sibuk ya nyabuti nyawa ya. Sing rada kereng-kereng mungkar nakir sik takon-takon ya. Malaikat Malik ya. Durung ana sing neraka misalnya gitu ya. Moro-moro, "Wih, nganggur, Bro." Terus apa? "Ayo sawat-sawatan ayo." Itu bayangan seperti itu. Makanya dalam perjalanan hidup kita seringnya betapa Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Seorang yang pandai cetik hilang kepandaiannya hanya gara-gara stroke. Orang yang kaya raya cetik hilang kekayaannya gara-gara ketangkep KPK misalnya. Atau winginane arek-arek nom-nom iki ana afiliator. Roa. Pamer mobil mewah. Apa semboyane nek TikTok murah banget ngene ya. Wah, tuku Lamborghini, tuku Ferrari, tuku jam miliaran dan sebagainya. Cetik mlebu penjara. Ya. Ini ada kasus orang terkenal, maaf ya, katanya motivator dari salah satu daerah di Jawa Timur. Cetik kasus pelecehan seksual. Wingi rame-rame nang Jombang. Nggih. Wah, itu seorang mursyid, Pak, mursyid loh ya. Itu opo jari sak kecape omong nurut iku murid-muridé.
Itu derajatnya mursyid begitu. Makanya saya bukan mengkritik teman-teman torekoh, enggak. Kalau mau ikut torekoh tetap pakai ilmu. Kalau torekoh enggak pakai ilmu jadinya seperti itu. Gini nduk. Ini yai mau menyalurkan ilmu khusus. Nah ilmu khusus ini caranya harus begitu. Terus ya apa terus saya? Gak iso nolak Pak wong ngono-ngono iku Pak. Nah akhirnya yang terjadi begitu. Wallahu alam bener apa ndak lo ya. Katanya kalau yang di tulisan-tulisan wartawan kan beliau itu ahli metafakta. Ono metafisika iki ono metafakta. Ilmu itu harus disalurkan dengan cara begitu. Cek ono sensor iki gak paham, gue takon bapak, aku takon abine. Begitu ki apa? Sampai terjadi beberapa korban. Nah, kan gitu kan. Karena saya kemarin hari Kamis kemarin tuh lewat pondoknya. Terus saya nggak sempat mengikuti berita terus takon, nopo Pak kok rame-rame? Loh, Ustadz mboten semerep ta? Nopo? Niku ngeten. Terus akhirnya saya buka-buka, alah. Ya gitu. Saya setuju. Hal seperti itu ketika manusia tidak menyadari posisinya, terus dia iktimat kepada dirinya, iktimat itu bergantung, membanggakan, mengandalkan, itu iktimat namanya. Engko akhirnya koyo ngono iku. Sing alim ngerasa alim, sing kuwasa ngerasa kuwasa, sing sugih ngerasa sugih. Lali ana sing maha kuwasa, ana sing maha sugih, ana sing maha alim. Nah, kita diajari begini, kita nanti, itu kan contoh bisa. Bahwa ketika dalam kapasitas, maaf ya, saya nggak menyebut nama atau pondok, nah apapun nih, kapasitas seorang ahli agama sekalipun itu sudah juga bisa terjadi. Zaman ngaji tafsir klasik gitu ya, buyen zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Itu sudah ada kisah tentang Barsisoh. Masih ingat? Seorang ulama yang paling canggih saat itu. Hampir disetarakan dengan derajat kenabian. Sampai kayak gitu. Apapun yang dikatakan oleh beliau terjadi. Ya, dan seterusnya. Lalu mungsu ini kan akhirnya nebloke kan salah satu kisah dia punya ini apa istilahnya jam piro iki sik cukup ya waktunya saya cerita ya ini. Jadi saking hebatnya si kiai ini, apapun yang dia ucapkan itu terjadi. Nah ini dirayu mbak Fir'aun untuk mendoakan agar Nabi Musa kalah dan seterusnya dan sebagainya begitu. Nah kisah di yang lainnya tentang bagaimana dia juga akhirnya jungkel gara-gara kebanggaannya terhadap dirinya itu seperti itu ya. Ketika singkat cerita ya, ketika suatu saat moro-moro ono murid anyar iki sholat terus gak mandek-mandek, sholat liyane wis buyar sholat gak mandek-mandek, wiritane suwe ambek nangis-nangis. Jadi nek kiai kelasé nggodhone duduk ambek topi miring Pak, gak mempan. Ngudoni ku ambek kebaikan kadang-kadang. Akhirnya tertarik si kiai. Le, kon kok kuat sembayang ngule? Nggih Yai. Kula niki kathah dosane Yai. Mangkono kula kuat sembayang. Tergodalah dia. Aku sing kiai ngene gak tapek kuat sembayang. Iki santriku kok kuat sembayang. Mulai kena. Sasaran tembaknya udah kena. Moro-moro si tertarik ae gak mandek-mandek iki sembayang iki. Terus ibadah gak berhenti-berhenti. Le, emang kon pernah dosa apa le? Saya ini pernah menyembah berhala. Waduh, ojo rek, dosa gede iku. Asalnya kan gitu. Wis singkat cerita, apa maneh? Zina, ojo rek zina. Terakhir niku Yai, sing paling enteng ngombe Yai. Oh, ngombe yo. Ya wis gak apa-apa wis. Ngono akhirnya. Ya singkat cerita, ndelosor Barsisoh. Ngombe diduki wedok, terus marang ngono akhirnya pas disalib ambek Firaun, iblis teko sing ternyata santri tadi kan mendo nih bahasa Jawa itu, menyerupa. Iblis yang menyerupa jadi seperti itu.
Ayo njaluk tulung nang Gusti Allahmu. Diselametno enggak awakmu? Tapi nek kon percaya nang aku, tak selametno awakmu. Mantuk cekluk. Su'ul khotimah. Mati dalam keadaan keluar dari keimanan. Na'udzubillahi min dzalik, seperti itu. Saya nggak bisa ngandalkan apa sih iki, Pak. Saya pakai serban ini gaya-gaya nih. Enggak, jenengan damel serban 70 derajat. Nek awak dhewe 27 derajat jamaah nggih. Jenengan gawe serban ngene tok iki lho, 70 kali lebih baik daripada yang enggak pakai serban. Makanya saya suka pakai serban nih. Meni pakai serban kabeh. Loh iya, hadis, bukan saya yang ngomong. Kayak saya misalnya kadang-kadang di guyoni mbek anak-anak saya, jorok bing. Saya nggak biasa pakai siwak karena gusi saya suka berdarah. Saya begini. Loh diguyu kan? Lah ngene iki. Ya, itu 70 kali ya ganjarane. Apa nggak kepingin? Misalnya seperti itu. Ya. Jadi balik ke topik tadi itu, orang yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak bersandar kepada dirinya, tidak bersandar kepada amalnya, tidak bersandar kepada kapasitas kemampuannya dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Nah, entek iki waktune. Loh, wis 32 nih. Saya selesaikan satu kalimat aja ya. Mohon maaf. Satu kalimat ini memang durung tutup satu kalimat ini. Bentar. Wa inna ma ya'tamidu ala fadli rabbih wa taufiqihi wa hidayatihi wa tasdidihi. Terus harusnya bersandar kepada mana? Bersandar kepada fadlnya Allah. Bahwa segalanya ini adalah karunia-Nya Allah. Kita bisa begini, jenengan bisa duduk nyaman, ya, nggak ada yang ngantuk, ya, nggak ada yang kesusu muli, fadlnya Allah. Bukan karena jenengan seneng saya, bukan karena jenengan ketok ingin dan sebagainya. Fadlnya Allah. Karena taufiknya Allah. Karena hidayahnya Allah. Karena tasdid. Nah ini tasdid. Bukan tasdid. Nggak shin. Bedanya mek shin tok loh. Itu artinya keras. Nek tasdid karena kelembutannya Allah. Yang tanpa sadar merasuk ke dalam diri kita sehingga kita dimudahkan untuk melangkah ke masjid, diringankan badan kita untuk bertahan sampai jam sekian ini mendengarkan pengajian, nanti dan seterusnya dimudahkan untuk taat dan seterusnya begitu ya. Qala ta'ala to be continue, jame wis entek. Insyaallah bisa dilanjutkan ya. Jadi mohon maaf kalau dalam pembacaan kitab ini saya banyak memberikan uraian supaya mudah difahami. Tapi kalau nanti mungkin ada masukan, ojo dawa-dawa, ojo terlalu melebar kemana-mana, nggih saya terima masukan. Ngapunten Kang Agung, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup panjang dan lebar pembahasan dari Ustadz Arifullah terkait Kitab Al-Hikam pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan hidayah kepada kita semua, menambah keilmuan kita, dan mungkin karena waktu ya, kita pertemuan pagi ini nggak ada tanya jawab Bapak. Nggih. Jadi mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa ya Ustaz. Nasyakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا الله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ya Allah wa hadhil jama'ah ila asri ma tarda. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi subhanahu bil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi min qabulil Fatihah. Sekian dari saya mewakili takmir. Mohon maaf jika dalam kajian pada pagi hari ini ada